diambil dulu aja. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf tadi berhubung kita menggunakan yang karaoke, ternyata suara tidak tampil muncul keluar Bapak Ibu untuk musik ya. Baik Bapak Ibu, saya ambil alih sebentar karena host terlempar keluar berhubung jaringan kita. Baik, selanjutnya adalah kita lanjutkan ke doa yang akan disampaikan oleh Bapak Zulhaidir, SPD. Pada Bapak Zulhaidir kami persilakan dengan segala hormat, Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera semua. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Untuk yang beragama Islam, mohon izin untuk saya yang memimpinnya. Ke sana aja nggak apa-apa. Tinggal ngomong kok nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa adimi sultan. Tsumma sholatu wa salamu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada pagi hari ini kami berkumpul masing-masing melalui internet. Iya, kalau saya mute all, Pak Zulhaidir kena mute juga. Latihan Satu-satu. Oleh karenanya ya Allah, bimbinglah kami di dalam kegiatan ini agar kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang dapat mengembangkan kegiatan belajar mengajar kami di masa pandemi COVID-19 ini. Ya Allah, kami adalah pintu kebaikan kepada kami, pintu kesehatan kepada kami, dan berikanlah kekuatan kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar, mendidik generasi muda bangsa kami. Pandemi COVID-19 ini. Ya Allah, ya Tuhan kami sadar bahwa kami tengah-tengah pandemi COVID-19 ini dan kesilapan. Karena ya Allah, inilah segala kesalahan dan kesilapan kami. Bimbinglah kami dalam kegiatan ini, ya Allah. Ya Allah, ya Amin. Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas doa yang dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Zulhaidir. Semoga kegiatan kita hari ini dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sambutan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Tebing Tinggi, Bapak Eri Susanto SPD MM. Kepada Bapak kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kacabdis Seranpah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera. Yang sama hormati Bapak Kepala Seksi SMK Dinas Cabdis Seranpah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Bapak Awaludin Rambe yang juga bergabung dengan kita, Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan SMK Negeri 2 Tebing Tinggi. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan
sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan yang beberapa waktu lalu sudah kita rencanakan. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan laporan kepada Bapak Kacabdis sekaitan dengan kegiatan sebagai tindak lanjut webinar strategi pembelajaran dengan pendekatan heutagogi di era revolusi industri 4.0. Dalam hal ini SMK Negeri 2 Tebing Tinggi menyelenggarakan kegiatan pelatihan pembelajaran daring dengan menggunakan Microsoft Office 365. Di mana Microsoft Office 365 ini adalah sebuah paket layanan produk Microsoft untuk memberikan efisiensi layanan kerja serta meningkatkan produktivitas dalam pekerjaan kita. Tentunya ini dalam kegiatan pembelajaran daring. Untuk itu perlu disampaikan kepada Bapak Kacabdis bahwa kegiatan ini kami laksanakan terbagi menjadi 2 gelombang. Gelombang yang pertama ini untuk lebih efisien dan efektifnya penyampaian materi-materi yang nantinya akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Siti Jagia. Hari ini sampai hari Juli sampai dengan Kamis 23 Sedangkan untuk gelombang kedua yang nanti akan dilaksanakan tanggal 27 Juli hari Senin sampai dengan tanggal 29 Juli hari Rabu, ini khusus untuk guru-guru produktif. Nah, untuk itu pada kesempatan ini nanti apa yang harus disampaikan oleh narasumber terkait dengan aplikasi Microsoft Office 365, tentunya kita, Bapak Ibu tenaga pendidik, kiranya dapat mengikuti dengan langsung ke anak-anak didik kita. Dan kami mohon kepada Bapak Kacabdis izin nanti dalam kegiatan ini kami membuat sertifikat untuk Bapak Ibu guru. Mohon Bapak Kacabdis dapat menandatangani sertifikat yang dimaksud. Nah, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, pada kesempatan ini kami mohon bimbingan dan arahan Bapak Kacabdis dan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita peroleh dapat disampaikan nanti kepada seluruh peserta didik untuk melaksanakan pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 ini. Untuk itu, sekali lagi kami mohon kepada Bapak Kacabdis untuk memberikan bimbingan dan arahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan ini. Demikian, mohon maaf atas segala penyampaian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Warahmatullahi wabarakatuh. Negeri 2 Tebing Tinggi untuk kata sambutannya. Kita lanjut ke acara berikutnya. Bimbingan dan arahan dari Kepala Dinas Pendidikan Cabdis Serampah sekaligus membuka kegiatan pelatihan Microsoft 365 SMK Negeri 2 Tebing Tinggi secara resmi oleh Bapak Dr. Andos Yedi Effendi Sipayung MPD. Kepada Bapak Kacabdis kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, Bapak. Admit semuanya dulu, dilanjutkan. Apakah suara saya terdengar semuanya?
agak kecil Pak suaranya Pak. Nah. Suaranya dibesarkan. Bapak Ibu, mohon yang lain ya, mohon dinonaktifkan suara dan videonya Bapak Ibu biar jalannya nanti penyampaian dari Bapak Kacatis tidak terganggu. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Bagus. Sudah Pak Tablis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Izinkan saya kita mau pegang rusuh. Ya kita harus keluarkan. Keluarga besar Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini Caplis Serampah, khususan SMK Negeri 2 Kota Kediri, untuk selalu memanjatkan puji Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk melakukan tugas mulia ini, mencerdaskan anak bangsa dalam berkreasi kegiatan belajar mengajar di pandemi COVID-19, yaitu SMK 2 berkreasi dengan Microsoft 365-nya. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, semalam, tepatnya tanggal 20 bulan 7 2020, telah dilakukan sah sambut ya, dari Bapak Kepala Dinas yang lama, Dr. Andos Arsad MM, kepada Bapak Kepala Dinas yang baru, yaitu Bapak Lasro Martun SH MHum. Jadi sekaitan dengan serah terima itu, sekaitan dengan kisah sambut tersebut, tentunya Bapak Ibu, kita harus bisa menyesuaikan dengan kepala dinas kita yang baru. Pak Ibu, perhatikan dari sentral semuanya, sekarang suara saya. Storing di sana itu. Matikan mic Bapak Ibu. Mohon dimatikan mic-nya. Nah, story. Jaki operatornya ini kan? Udah mati. Storing.
Ya. Ini. Nah, ini. Oh, nanti aja, Bu. Kata saya. Ini nanti, ini masih pembukaan. Kita Bapak Ibu. Oh, jam dari situ, Bu. Sudah bisa saya teruskan? Gimana Ibu? Host, bisa saya teruskan? Ibu Yuni atau Ibu Katia, tidak bisa kita teruskan? Halo. Baik Pak, bisa dilanjutkan. Bisa dilangsungkan? Oke, baik. Dalam kisah Tambun tersebut ada beberapa hal, ya, ada beberapa hal yang bisa saya tangkap yang harus kita tindak lanjuti secara bersama Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Yang pertama, beliau itu membuat satu misi ya, satu misi selama masa kepemimpinan beliau ini, yaitu Gerak Maju Pendidikan Menengah dan Khusus Distrik Propsu menuju Sumut Bermartabat. Saya ulang sekali lagi. Gerak Maju Pendidikan Menengah dan Khusus Distrik Propsu menuju Sumut Bermartabat. Ini pegang. Nah, untuk mewujudkan Gerak Maju Pendidikan Sumut tersebut, maka beliau menekankan kepada kita semua agar berpegang pada filosofi strategis. Satu, kita harus berani. Dua, kita harus ikhlas. Tiga, kita harus jujur. Berani tentunya di sini, itu nggak bisa muncul kalau kita tidak ikhlas, dan juga tidak bisa muncul kalau kita tidak jujur. Dan kalau saya lihat ketiganya ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Ya, berani, ikhlas, dan berkaitan dengan hal tersebut, maka Bapak Ibu sekalian, saya bisa menerjemahkannya, yaitu apapun yang kita lakukan dalam tugas kita, ya, berpeganglah kepada tupoksi masing-masing. Satu ya, berpegang pada tupoksi masing-masing. Yang kedua, karena bicara tentang Gerak Maju Pendidikan Menengah, maka Bapak Ibu, kita harus beranjak dari 8 standar nasional pendidikan. Kita tahu 8 standar itu adalah standar minimal
Jadi kalau gerak maju pendidikan, berarti Bapak Ibu semuanya harus menaikkan 8 standar tersebut. Apakah itu standar isi, kurikulum, ya, apalagi SMK, agar kurikulum di SMK 2 itu tentunya kurikulum yang nyambung dengan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja. Kalau selama ini sudah nyambung, tingkatkan, baru dia bisa gerak maju namanya. Nah, yang kedua, standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan Bapak Ibu SMK itu kita kenal dengan BWM. Ya, BWM. Kerja, wirausaha, melanjut. Maka sekolah SMK 2 tebing tinggi, kita lihat apakah siswa yang ditamatkannya itu bekerjanya sudah berapa persen, wirausahanya sudah berapa persen, melanjutnya berapa persen. Kalau bisa ditingkatkan untuk tahun depan, berarti SMK 2 sudah gerak maju. Yang ketiga, standar proses pendidikan. Coba dilihat bagaimana standar proses pendidikan. Yang di dalamnya itu ada beberapa hal. Ya. Yang keempat, standar sarana dan prasarananya. Coba dilihat bagaimana sarana prasarana di SMK 2. Standar pengelolaan. Apakah standar pengelolaan di SMA 2 sudah memenuhi standar pelayanan minimal? Standar pembiayaan. Coba lihat. Nah, misal SMK 2 itu selain daripada dana BOS, masih ada minta dari orang tua, misalnya SPP, sumbangan pembiayaan, dan nah, berapa itu yang di SMK 2 itu, apakah itu sudah cukup? Kalaupun sudah cukup, untuk apa saja dia digunakan? Seperti itu. Penilaian, standar penilaian pendidikan. Apakah SMK 2 setelah melakukan penilaian dengan sistem HOTS, penilaian tingkat tinggi, ya. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah standar pendidik dan tenaga kependidikannya. Apakah di SMK 2 itu misalnya produktifnya sudah terpenuhi? Kalau belum terpenuhi, apakah SMK 2 itu sudah melakukan mengundang guru tamu dan lain-lainnya. Demikian juga tenaga kependidikannya dan tata usaha. Nah, jadi sekaitan dengan ini Bapak Ibu sekalian, ya, sekaitan dengan ini Bapak Ibu sekalian, maka Kepala Dinas Pendidikan kita yang baru ini, dia menginginkan bahwa kita semuanya jangan menyampaikan sesuatu itu hanya cakap-cakap saja. Delay sedikit. Mulai belajar kita. Ibu guru, bapak guru pun kalau ada menyampaikan hal sesuatu kepada kepala sekolah, jangan cakap-cakap saja. Jangan ngomong-ngomong saja, apalagi merepet saja. Jangan. Kadis kita tidak mau itu. Yang mau dia apa? Kalau ibu, bapak mau berbicara dengan kepala sekolah, menyampaikan sesuatu kepada sekolah, beliau mau pakai standar.
Satu, Bapak Ibu bicara pakai data. Yang kedua, Bapak Ibu bicara pakai regulasi. Yang ketiga, Bapak Ibu bicara berdasar landasan teori. Paling tidak filosofi. Yang keempat, Bapak Ibu berbicara berdasarkan best practice. Yang terakhir, Bapak Ibu harus berbicara pakai target. Kalau tidak seperti itu, enggak cun sama kadis kita yang baru. Ya, nanti akhirnya bisa lebih mempertajamnya ini karena beliau juga waktu bisa sambut bersama saya. Nah, untuk itu maka kita diberi waktu konsolidasi selama 2 minggu. Ini Pak Heri, Pak Asep, ya, manfaatkan momen ini untuk konsolidasi kepada guru-guru kita. Ini sudah momen yang bagus, ya. Karena nanti sehabis konsolidasi dilanjutkan dengan rapat pimpinan sekali seminggu. Rapat nanti dengan Capdis sekali sebulan. Rapat paripurna 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, Pak Heri berserta dengan Bapak Ibu guru juga, kita sudah terapkan selama ini briefing pagi setiap hari Senin. Maka teruskan walaupun dengan Zoom, teruskan itu sebagai turunan daripada rapat yang diizinkan oleh Pak Kadis kita, yaitu rapat pimpinan 1 kali seminggu. Jadi kalau rapat pimpinan itu, kalau saya terjemahkan di sekolah, ya, kepala sekolah, wakil, tajur, kan gitu ya, kepala RPR, kepala lab, gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh SMK 2 ini, ya. Apalagi di sini saya lihat SMK 2 menindaklanjuti ya IEL kita kreatif, inovatif, berprestasi dengan Microsoft 365 ini. Atas nama Kepala Dinas Lasro Marbun SH MUM, saya mengatakan mengapresiasi SMK 2. Ya. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, jangan lupa sebagaimana yang sudah kita lakukan yang lalu di Capris, bahwa dari kegiatan ini Bapak Ibu tetap satu, setiap Bapak Ibu guru memiliki konten pembelajaran sendiri. Pembelajaran dan lain sebagainya. Ya, jadi setiap guru punya konten pembelajaran. Yang kedua, Bapak Ibu guru harus punya LMS itu, Learning Managerial System. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Materi pelajaran Ibu adalah 100%. Lantas 50% Bapak Ibu lakukan dengan daring, tetapi siswanya berdiskusi. Tetapi tetap Ibu pantau secara daring. 50%. Nah, 30% misalnya, Bapak Ibu memberikan materi dengan cara tatap muka, tetapi daring. Lantas, yang 20%-nya lagi, Bapak Ibu melakukan evaluasi
tetapi dengan cara daring. Ini dia LMS itu, Learning Managerial System. Pembelajaran yang Bapak manage. Jangan ngomong aja 100%. Nah, tapi itu tadi ilustrasi yang saya berikan. Tetap kembali kepada Bapak Ibu Guru, karena Bapak Ibu Guru lah yang tahu persis tentang keadaan dan kemampuan daripada anak. Nah, saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu Guru, apapun yang Bapak Ibu Guru lakukan dalam pembelajaran daring ini, jangan pernah tidak berkomunikasi dan koordinasi dengan kepala sekolah. Harus. Karena kepala sekolah salah satu tupoksinya adalah manajerial akademis. Jadi saya ulang sekali lagi, jangan pernah tidak berkomunikasi dan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Harus. Karena tentunya menyangkut juga pembiayaan, ya, pulsa, paket, dan sebagainya. Nah, mengenai sertifikat, ya silakan Pak Kasek dibuat, ya, tetapi yang dibuat hanya yang ikut. Didata betul. Jangan sampai nanti kecolongan kita pula komplain kawan-kawan yang lain, nggak ikut kok dapat sertifikat Pak, katanya pulang kan. Katanya berani, ikhlas, jujur. Ternyata nggak jujur gitu. Jadi silakan dibuat, hanya saja yang menandatangani kepala sekolah. Saya cukup mengetahuinya saja. Terima kasih ya. Nah, kan kepala sekolah yang tahu persis ini, anggarannya juga tentu kegiatan Zoom ini juga kepala sekolah yang tahu. Silakan buat apa-apa. Ya, saya nanti mengetahuinya. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, keluarga besar SMK Negeri 2 Tebing Tinggi, walaupun saya dapat informasi tadi ada sampai 2 gelombang, yaitu tanggal 21, 22, 23, itu gelombang bagi guru normatif dan adaptif, dan tanggal 27, 8, 29, itu intek bagi guru untuk gelombang yang produktif. Jadi ini sekaligus lah ya Pak Kasek ya, sama Bapak Ibu Guru ya, saya buka nanti supaya kita lagi di Pak Kasek aja gelombang ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar SMKN 2 Kota Tebing Tinggi dengan kreasi Microsoft 365 dengan ini saya nyatakan dimulai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Horas. Horas. Ina. Ini over ke tempat awal. Tip. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Capdi Serampah, Bapak Dr. Andes JD Pedri Sipayung, untuk bimbingan dan arahannya, serta telah membuka secara resmi kegiatan pelatihan Microsoft 365 untuk guru-guru SMK Negeri 2 Tebing Tinggi. Dari yang disampaikan Bapak tadi, saya sedikit mengambil kesimpulan. Yang pertama yang sangat saya tangkap ya Pak, standar bicara seorang guru, yang pertama, seorang guru itu harus bicara memakai data, memakai regulasi, berlandaskan teori dan filosofi, berdasarkan best practice, dan memahami targetnya. Tadi Bapak juga menyampaikan kami harus meningkatkan 8 standar nasional pendidikan. Ada 8 standar nasional pendidikan yang Bapak harapkan untuk kami tingkatkan. Kemudian untuk guru-guru selama proses daring,
Bapak juga menyampaikan diharapkan guru-guru 50% secara daring membimbing siswa untuk berdiskusi, 30% memberikan materi tatap muka, dan 20% melakukan evaluasi. Dan Bapak juga mengharapkan kami di sini harus berkoordinasi dengan kepala sekolah selama proses pembelajaran daring di SMK Negeri 2 Tebing Tinggi. Terima kasih Bapak untuk bimbingan dan arahannya, dan juga telah bersedia membuka secara resmi kegiatan pelatihan Microsoft 365 di SMK Negeri 2 Tebing Tinggi. Demikianlah kegiatan pembukaan pelatihan Microsoft 365 Tebing Tinggi. Selanjutnya arahkan ke panitia pelatihan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SMK Negeri 2 Tebing Tinggi yang sudah berkenan hadir di Zoom meeting kita pagi ini. Semoga kegiatan kita ini bermanfaat dan bisa kita aplikasikan selama pembelajaran daring di semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Effendi Sipayung, kepada Bapak Kepala Sekolah, dan kepada rekan-rekan guru semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Baik, rangkaian kegiatan kita sudah selesai. Setelah ini kita akan lanjutkan ke materi pelatihan untuk hari pertama. Baik, ini saya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Di sini.